Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan wong santun. Pada umumnya kalau kita melaksanakan ibadah umroh atau ibadah haji, kita biasanya mendatangi peternakan unta. Dan di sana para peternak menjual susu unta. Bahkan ada yang menjual air kencing unta. Oleh karena itu, kali ini saya ingin membahas tentang hukum meminum air kencing unta. Ada hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini datangnya dari Anas. Ia mengatakan, beberapa orang dari kabilah Ukli, ini menurut riwayat Bukhari, tapi menurut riwayat Muslim adalah Urainah, menemui Nabi SAW menyatakan keislamannya, tetapi mereka tidak cocok dengan iklim Madinah, sehingga Nabi memerintahkan mereka untuk mendatangi unta-unta. Apa gunanya? Untuk meminum air kencingnya dan susunya. Lalu mereka melakukan perintah tersebut dan mereka pun sembuh. Namun mereka murtad dan membunuh pengembalanya, merampok unta-untanya. Maka Nabi mengutus pasukan untuk menyusuri jejak mereka sehingga mereka bisa ditangkap. Kemudian Nabi memotong tangan dan kaki mereka serta mencongkel mata mereka. Dan Nabi tidak menghentikan penghukuman terhadap mereka hingga mereka tewas. Mengenai kehalalan air kencing unta, di kalangan para ulama masih ada perbedaan pendapat. Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam kitabnya Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh menegaskan, jenis kedua adalah jenis yang masih menjadi perdebatan pendapat di kalangan para ulama. Ahli fikih berpendapat atau berbeda pendapat perihal status najis sejumlah benda ini. Lalu di dalam kitab ini juga disebutkan salah satunya adalah air kencing, kotoran, dan zat sisa tubuh hewan yang boleh dimakan. Di sini pendapat ulama fikih terbelah menjadi dua. Satu pandangan menyatakan suci, sementara pandangan lainnya menyatakan najis. Pandangan pertama dianut oleh mazhab Maliki dan Hambali, sedangkan pandangan kedua diwakili oleh mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i. Adapun mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i memandang status kotoran dan air kencing unta adalah najis, sehingga keduanya memasukkan kotoran dan air kencing unta ke dalam kategori benda yang haram dikonsumsi. Mereka mendasarkan pandangannya pada hadis Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa kotoran hewan itu najis. Sedangkan kedua mazhab ini memahami hadis perihal masyarakat Uraiyin yang tadi mau masuk Islam tadi sebagai izin darurat Rasulullah SAW untuk kepentingan pengobatan. Dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh juga ini disebutkan mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi berpendapat bahwa air kencing, muntah, dan kotoran baik hewan maupun manusia mutlak najis, sesuai perintah Rasulullah SAW untuk membasuh air kencing Arab Badui di masjid. Sabda Rasulullah SAW perihal ahli kubur, salah satunya tidak bersuci dari air kencing. Sabda Rasulullah SAW sebelumnya, bersucilah dari air kencing. Dan hadis sebelumnya bahwa Rasulullah SAW ketika dua buah batu dan sepotong kotoran binatang yang mengering dihadirkan di hadapannya untuk digunakan istinja,
najis, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil kedua batu dan menolak kotoran. Ini adalah najis, kata Rasulullah. Sementara muntah sekalipun tidak berubah bentuk adalah sesuatu yang keluar dari perut adalah najis, karena ia termasuk sisa tubuh yang berubah seperti air kencing. Hal ini sama najisnya dengan lendir yang keluar dari dalam perut. Lain soal dengan lendir yang turun dari kepala, pangkal tenggorokan atau dada. Lendir ini suci. Sedangkan terkait perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada warga Uraiyin untuk meminum air kencing unta, maka ini berlaku untuk pengobatan. Pengobatan dengan menggunakan benda najis boleh ketika obat dari benda suci tidak ditemukan dan benda najis dapat menggantikannya. Dalam hadis riwayat Bukhari disebutkan bahwa kotoran hewan itu adalah najis. Hadis ini datangnya dari Abdullah. Ia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pergi ke WC atau jamban, lalu beliau memerintahkan aku untuk membawakan 3 batu. Aku hanya mendapatkan 2 batu, lalu aku mencari batu yang ketiga. Namun aku tidak mendapatkannya hingga aku pun mengambil kotoran hewan yang sudah kering. Kemudian semua itu aku bawa ke hadapan beliau. Namun beliau hanya mengambil 2 batu dan membuang kotoran hewan yang telah kering tersebut. Seraya bersabda, ini najis. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Dan juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, termasuk diriwayatkan oleh Tirmidzi dan lainnya, bahwasanya beliau melarang menggunakan obat dari barang yang najis dan yang haram. An Abi Hurairah qol, naha Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam anid dawa'il khabithi. Hadis ini datangnya dari Abu Hurairah. Ia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang menggunakan obat yang khaba'ith. Maksudnya adalah yang haram dan kotor. Ada lagi hadis menurut riwayat Abu Daud dan Baihaqi bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha anjalat da' wad dawa wa ja'ala likulli da'in dawa'an fatadawau wala tadawau biharamin. Maksudnya adalah sesungguhnya Allah menurunkan penyakit dan juga menurunkan obatnya. Allah menjadikan setiap penyakit ada obatnya, maka berobatlah, namun jangan berobat dengan yang haram. Oleh karena itu, meminum air kencing unta dapat dibenarkan untuk kepentingan pengobatan dengan catatan. Pertama, tidak ada lagi obat lain selain kencing unta. Kedua, kencing unta itu terbukti secara klinik mutakhir, maksudnya zaman sekarang, merupakan obat atas penyakit tersebut. Artinya, pertimbangan ilmu pengetahuan medis paling mutakhir perlu menjadi pertimbangan utama dalam hal ini. Jangan sampai justru mendatangkan bakteri, membuat mudarat baru secara medis, atau tidak memberikan efek positif, sementara kotoran binatang itu terlanjur masuk ke tubuh kita. Jadi dapat kita simpulkan bahwa air kencing unta menurut mazhab Maliki dan Hambali itu tidak najis dan boleh diminum. Tapi menurut mazhab Syafi'i dan mazhab Hanafi, air kencing unta itu najis dan tidak boleh diminum, kecuali untuk obat yang mana obat yang lain tidak ada selain dari air kencing unta.
Dan juga air kencing unta ini sudah diteliti. Kalau memang terbukti bisa menyembuhkan, maka boleh diminum. Tapi kalau diteliti tidak bisa menyembuhkan dan membuat efek yang negatif pada tubuh, maka tidak perlu meminum air kencing unta. Kita mencari obat yang ada selain air kencing unta. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Sampai jumpa di video yang akan datang. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Mong Santun.